Teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang konten yang sangat menarik, yaitu mendewasakan diri dengan menyesuaikan ekspektasi. Jadi dalam mendewasakan diri itu ada kalanya tidak harus berekspektasi tinggi, cukup jalani sesuai kemampuan dan gapai sesuai impian. Jangan lupa prioritas agar hidup tetap berkualitas, dan kita juga harus realistis agar tetap etis. Satu, dua, tiga, read. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di MSK Channel Official ya, channel YouTube kita ya Kak Hanif ya. Oke. Kali ini dengan tema yang berbeda dan juga suasana yang berbeda juga ya Kak Oke. Hanif. Mau ngebahas apa kali ini katanya? Gini Kak Hanif, aku pengen nanya-nanya deh ke Kak Hanif gitu. Waduh, saya ditanyain apa nih? Interogasi atau apa gimana? Jadi pengen nanya-nanya tentang yang berkaitan dengan generasi milenial gitu. Generasi milenial, generasi Z ya. Ada isu apa tentang Gen Z itu teh? Gini Kak Hanif, kan rata-rata generasi milenial itu sudah merasa dewasa. Merasa dewasa. Merasa dewasa, tetapi tidak bisa menyesuaikan dengan ekspektasinya. Nah itu kayak gimana ya Kak Hanif? Barangkali Nggak tahu. teman-teman netizen, teman-teman netizen pengen tahu juga gitu. Kok gak relate sih gue kayak gini gitu. Kok gue ngerasa dewasa tapi gue gak relate sama lingkungan, harus adaptasi lagi sama lingkungan atau harus Dewasa ya. Dewasa itu gede wadah sanggup, bukan? bukan. Bukan. Gede wadul kasasaha. Nah, bisa Oh jadi. bisa ya. Apa tuh ya dewasa? Dewasa. Jadi tema kita kali ini apa tuh teh? Jadi intinya tuh temanya tuh mendewasakan diri dengan menyesuaikan ekspektasi. Oke. Mendewasakan diri, menyesuaikan ekspektasi. Oh iya bener ya, kadang-kala ekspektasinya terlalu tinggi. Akhirnya karena ekspektasi terlalu tinggi, sakit hati. Nah, iya. Gara-gara sakit hati kontraproduktif. Nah, Gak mau bekerja, gak mau aktivitas, gak mau belajar, kan gitu ya. Bener juga tuh, bagus tuh. Emang kali ini untuk Gen Z ya, mungkin murid teteh juga bisa jadi sumber nih obrolan kita kali Iya. ini. Gimana teh yang mau kita obrolin? jadi yang pertama itu Kak Hanif, pemahaman tentang yang dianggap dewasa. Jadi maksudnya tuh seseorang yang dianggap dewasa, Dewasa. itu gimana? Oh. Maksud menurut Kak Hanif gitu. Dewasa ya. Apakah dengan cara udah bisa pemikiran sendiri, udah punya prinsip sendiri, dengan gitu atau gimana? Nah dewasa ya. Sekarang gini aja deh. Yang dikatakan dewasa itu dari segi usia. Kan kita mengalami fase di mana dilahirkan, kemudian bayi, balita gitu kan, anak-anak, setelah masa anak-anak, masa remaja, setelah remaja, masa dewasa, sudah dewasa mungkin tua, setelah tua kembali ke alamnya misalnya. Bukan ya, maksudnya tuh ada fase di mana dewasa ini dihadapkan dalam satu momen, dihadapkan dalam satu kondisi di mana kondisi itu diharapkan diri kita tetap ajeg dengan apapun itu permasalahannya. Nah, kemudian kalau kita berbicara soal dewasa itu kan mulai dari dewasa dalam berpikir, kemudian juga dewasa dalam bersikap atau bertindak. Dewasa dalam berpikir ini sebutlah ini diinisiasi atau diinspirasi atau bahkan juga diberikan dasar melalui pengalaman-pengalaman seseorang dalam melaksanakan kehidupan. Ketika misalkan ada seseorang itu belajar di sekolah, terjadi interaksi antara guru dan siswa. Nah, siswa ini mencoba mendewasakan dirinya dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian pembelajaran juga dengan teman-temannya, teman sebaya gitu kan. Nah, yang paling penting dalam segi dewasa, baik dari dewasa berpikir dan bersikap, adalah bagaimana dapat menyesuaikan diri dengan masalah yang ada. Kan masalah itu datangnya tiba-tiba dan kadang-kala masalah itu keroyokan ya. Tapi dia tetap bisa jadi pribadi yang ajak,
dia menjadi pribadi yang boleh dikatakanlah dia nggak marah-marah, dia tetap hepan dengan masalah yang ada. Masalah besar dijadikan masalah kecil, masalah kecil anggaplah tidak ada masalah. Bukan berarti ditiadakan masalah, tapi dihadapi itu masalah dengan berpikir yang lebih dewasa. Nah, kembali berpikir secara dewasa, artinya dia mengambil sikap tidak gegabah, kemudian juga dia secara berpikir dalam bahwa ini tuh masalahnya dari mana, penyebabnya apa, kemudian bagaimana solusi terhadap masalah yang dia hadapi. Nah, persoalan Gen Z itu kadang-kala sama ya, di hadapan pada satu masalah kadang-kala lari dari masalah. Nah, itu bukan dewasa, karena masalah itu ya hadapi. Contoh deh ketika Teteh dulu kuliah, terus dosen ngasih tugas. Kalau Teteh itu katakanlah belum dewasa, abaikan tugas, enggak kuliah. Karena nanti juga dosennya lupa. Kan itu lari sebetulnya dari masalah ya. Nah, padahal kan rekam jejak itu nggak akan hilang ketika dosen A misalkan menyampaikan, ketika diingatkan juga nanti mungkin jadi nilai tersendiri. Jadi kalau kita berbicara soal dewasa, titik tekannya adalah bagaimana dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap dan bertindak. Dan itu akan terlihat bagaimana seseorang itu mengambil keputusan. Ini kayaknya di mata kuliah konseling itu perlu juga di-upgrade ya tentang bagaimana mengambil keputusan, terus mensiasati dalam kehidupan agar masalah itu bisa diselesaikan, bukan lari dari masalah. Kalau lari dari masalah ya timbul masalah baru gitu kan. Ya gitu aja mungkin Teh yang pertama ya. Jadi berbicara soal dewasa, apakah berpikir luas dan maksudnya santai bijak dalam menghadapi masalah itu termasuk juga? Iya begitu. Bijak tuh kan ada bijaksana, bijak sini lah. Nah, bijak yang dimaksud itu kan artinya sesuai dengan porsi di mana setiap masalah itu dipikirkan penyebabnya dari mana, asal-muasalnya dari mana, kemudian dihadapkan pada satu momen di mana harus mengambil tindakan, dan tindakan itu pun tidak gegabah. Tindakan itu juga adalah tindakan yang berdasar pada pikiran yang rasional, pikiran yang memang tidak langsung diambil gitu ya secara tiba-tiba yang menimbulkan efek-efek dari masalah baru dari masalah yang pertama itu. Jadi berpikir bijak juga artinya bijak di sini dihasilkan melalui pembelajaran, pengalaman. Jadi sebetulnya Gen Z itu kan perlu dibimbing soal itu Teh, supaya bijak dalam mengambil sikap, dalam berpikir, bertindak, apalagi berucap gitu ya, supaya bisa jernih memahami suatu kondisi di mana kondisi itu jadi suatu pembelajaran baru untuk kehidupannya. Itulah simpelnya. Terus ada lagi Kak Hanif yang bab ngomong dewasa gitu. Iya. Dewasa berpikir dan bersikap tadi udah ya kan? Iya, berpikir bersikap ya. Terus ada lagi menjadi bodoh amat dan tidak peduli terhadap lingkungan yang toksik dan juga tidak sesuai dengan harapan. Kayak gimana tuh maksudnya tuh? Mungkin begini deh maksudnya Teh ya. Jadi setelah diinternalisasi dari seseorang yang dihadapkan dalam satu fenomena, satu masalah, satu keputusan yang harus diambil, ini akan berdampak pada lingkungan. Nah, secara lingkungan itu boleh jadi diambil bodoh amat lah dengan yang ada, artinya bukan berarti tidak peduli, tetapi memang memilih mana yang sesuai dengan keputusan yang dia ambil, alasan apa ketika dia ngambil keputusan itu, dan circle yang memang mendukung. Kalau kemarin kita bahas tentang di dalam circle kita itu kan harus ada circle itu, bagi teman kita itu satu sebagai orang yang sebagai dinding gitu ya. Ketika kita punya masalah kita saling bersandar, ketika dia punya masalah bersandar ke kita, dan kita bisa menjaga rahasia masing-masing kan gitu. Kemudian juga dia dreamer sebagai pemimpi, kemudian juga dia sebagai orang yang realistis.
kadang-kala mohon maaf ya, itu ngomong-ngomong ekspektasi terlalu tinggi, itu ekspektasi bicaranya melangit ke 7, Iya. bicaranya Pesawat melangit, bicaranya melangit sampai nabrak satelit misalkan. Nah, kan itu nggak realistis. Yang mana nggak realistisnya itu memunculkan dimensi psikologis yang, nah katakanlah, jadi dia tidak produktif untuk berpikir maju, untuk memahami keadaan, stuck di situ. Oh, gitu. Jadi berkesinambungan juga ya dengan konten yang kemarin-kemarin. Iya ya, kita itu sebetulnya nggak disetting, tapi Iya, ternyata gitu. kita mengalir dan ternyata step by stepnya itu saling terikat dan terkait. Nah, iya. Itulah. Lanjut lagi ke Hanif nih. Oke, boleh. Oke. Yang poin keempat nih kan, ada membantu dan menjadi orang yang baik meskipun terkesan tidak dihargai lah. Oke. Jadi udah jadi orang yang baik gitu. Misalnya ini dengan bahasa ini aja ya kan. Misalnya kita udah baik, berbuat baik terus gitu, tapi tidak dihargai atau malah ada yang memanfaatkan kebaikan seseorang itu, ada yang juga yang tidak menghargai malah acuh. Nah itu gimana tuh kan? Ya kayak kemarin saya sampaikan ke Ajka, ke siapa, ke Keisa sama ke Juwita ya, soal di dunia kerja, soal di kehidupan berteman, bestian gitu ya. Saya sampaikan harus banyak makan wortel supaya bisa jelas mata melihat mana yang tulus dan yang modus. Maksudnya beginilah. Jadi suatu momen di mana kembali di kehidupan itu kan ujiannya nggak ada yang direncanakan ya. Beda sama UTS dan UAS, ada perencanaannya dari kampus. Nah, permasalahan kehidupan itu datanya kan tiba-tiba dan harus siap dengan solusi yang juga dituntut cepat gitu kan. Nah, ketika dihadapkan dengan kondisi demikian, maka ada momen di mana kita mencoba memilah ini tugas siapa, ini katakanlah ranahnya apa, kemudian mengukur kemampuan kita sampai mana. Nah, ketika kita sudah terukur kemampuan sampai mana, artinya kita mencoba untuk berbuat baik lah ya, karena kita diperintahkan oleh Allah kan berbuat baik ya. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia lainnya. Tetapi ternyata pada kehidupan nyata kita mau berbuat manfaat, yang ada dimanfaatin. Nah, kita mencoba jelas, lihat dulu di mana peran kita, seperti apa rekam jejak ke belakang rekan kita, kemudian tujuannya dari dia minta tolong untuk ini tuh apa. Nah, bisa menolak. Dan hati-hati nih teman-teman dari usia SMA mungkin kuliah, kadangkala gak enakan, gak enak menolak. Jangan begitu. Tapi kalau gak bisa bilang aja, mohon maaf gak bisa, tapi ucapkan alasan yang rasional. Nah, yang mungkin boleh jadi secara rasional nggak masuk di akal bagi orang yang ditolak, tapi kan kita punya alasan gitu. Kita menolak itu bukan berarti tidak baik ya. Menolak itu juga bagian dari kita menjaga diri supaya self help gitu ya. Menjaga diri lah, menolong diri gitu kan. Self help gitu. Nah, itu yang kadangkala perlu disiasati. Kenapa kita pandai melihat suatu fenomena, pandai menempatkan diri supaya kita berprinsip untuk penguatan diri. Nah, bukan hanya untuk diri sebetulnya, setelah itu secara sosial pun terbawa, karena kita beralasan untuk melakukan apapun itu. Oke. Gitu ya kan. Terus kalau misalnya kan berbicara soal anak SMA nih kan, kalau misalnya kan maaf, aku sebagai guru BK gitu ya. Terus kan ada anak tuh misalnya jarang mau sekolah. Terus itu tuh ditanya alasannya, kenapa nggak sekolah? Ibu udah cina tidur, non teh capek, sana capek, insomnia. Kita teh kunaon kita teh. Insomnia, kalau insomnia nggak tidur dong. Cina Tapi malam waktu nggak tidur. Tah, jadi dia mah kayak kelalawar gitu, nocturnal. Oh gitu, ada yang gitu ya? Alasannya jadi, apa? Alasannya katanya ibu udah tidur, soalnya malamnya begadang, bla bla. Nah, persoalannya begini, ini coba kita analisa secara dia
mengambil tindakan, secara dia mengucapkan, secara dia mengambil keputusan. Kira-kira tidak menilai ya, tapi kita mengamati sudah disebut dewasa nggak begitu? Karena pada posisi itu kan dia sebagai pelajar, sebagai siswa gitu kan, muridnya Teteh itu perlu ada pemahaman tentang skala prioritas. Prioritas dia kan sekolah, belajar ya. Di dalam proses belajar dia mulai berpikir untuk kedewasaan dia, untuk pemahaman yang mumpuni untuk dia kan gitu. Nah, skala prioritas itu sejauh mana? Nah, katakanlah dia siswa itu begadang. Begadang tuh untuk apa? Katakanlah begadang, oh iya Bu, mohon maaf, saya gak masuk sekolah karena sakit, semalam begadang untuk persiapan Olimpiade Fisika misalnya. Kan kita juga oke lah memberikan dispensasi itu karena dia mau mewakili sekolah di tingkat tertentu untuk bisa tampil mewakili sekolah dan bisa berprestasi karena dia benar-benar belajar itu kan. Tetapi kembali lagi skala prioritas, kan guru bukan hanya fisika, mata pelajaran bukan hanya fisika. Nah, gimana tuh mengkomunikasikan itu? Itulah. Jadi akhirnya akan timbul satu ketika pas momentumnya itu dihadapkan untuk bisa dikomunikasikan tentang keadaan, dikomunikasikan tentang yang seharusnya dan yang sesungguhnya. Itulah. Jadi ke anak juga gimana ya, Hanif? Ke murid juga gak boleh dikerasin gitu. Dengan cara berkata-kata yang mesti yang rasional dan tetapi rasional itu dengan penuh gimana ya, tegas dan tulus. Oke. Kayak gitu itu. Mengkomunikasikan ya, intinya kita dikomunikasikan secara persuasi. Secara persuasi disampaikan secara kognisi, ada skala prioritas itu ya. Kalau kita berbicara skala prioritas kan ada penting, mendesak, penting, tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, tidak penting dan tidak mendesak gitu. Sekarang belajar di sekolah misalkan ya, di sekolah itu kan ada jadwal, misalkan jadwalnya itu dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian dihadapkan dia itu harus masuk ke sekolah pada jam berapa, karena itu penting dan mendesak kan begitu. Nah, maka pemahaman itu perlu disampaikan. Barangkali ada mispemahaman kalau Teteh misalkan pakai teori RND misalkan ya, yang RND ya, yang di konseling itu kan ada teori RND. Coba kita coba cek and recheck. Mungkin ada pemahaman yang keliru yang memang harus disampaikan oleh kita, dibenarkan tentang skala prioritas. Jadi skala prioritas itu kan bagian dari kita kedewasaan itu. Dari hal berpikir kan tadi kita ngobrol-ngobrol beralasan. Maka beralasan itu jadi prioritas yang mana gitu. Itulah. Teteh prioritasnya apa nih kalau di sekolah sekarang? Mengajar kan? Mengajar sama mendisiplinkan siswa, terus kada pernah, maaf ya, punten bukannya aku membuka suatu aib lembaga ya gitu. Nanti jadi membangunkan siswa gitu. Iya. Sekolahnya sama pesantren berarti ya? Iya, sama pesantren. Oh iya. Jadi kadang belum bisa mengontrol di emosi gitu. Kaget ada guru lain gitu, kaget gitu kan. Wah, gening nih sama teh. Kieu galak kan kamu mah. Tapi bukan galak, badan tegas gitu. Tapi ai asli nama bener-bener bager gitu. Tapi lembut gitu. Tapi kok galak sih? Sampai membangunkan ya? Nggak membangunkan. Nah gitu. itu kan menjadi persoalan. Sampai sendiri padahal sebenarnya kalau diomongin gitu kan. Ya itu kembali kan ke tentang skala prioritas. Yakinlah guru juga sudah punya jadwal, maka dari itu ketika jadwal harus sekolah ya berarti prioritasnya pada jam sekian kan sekolah. Mungkin setelah selesai sekolah ada jeda di mana istirahat, setelah istirahat ada momen selanjutnya itu di pesantren, berarti prioritasnya adalah mengaji yang serius gitu. Nah, istirahat berarti siap-siap untuk melaksanakan ibadah lainnya, lanjut mungkin ke sekolah lagi gitu. Tidak lupa di sela-sela itu makan dan minum mungkin ya. Bisa lupa dan jajan dan ngobrol dengan teman. Iya, betul. Sebenarnya gimana ya, anak yang itu tuh suka
anak Idul tuh sebenarnya berpotensi gitu kan, segala bisa lah itu. Misalnya ada yang bisa poli, bisa apa ya, jago ngobrol, public speaking, pidato gitu. Tapi ya gitu, mungkin kekurangan dari suatu lembaganya tuh jadi kayak gimana ya, susah lah untuk diungkapkan gitu. Kayak, ya intinya gini lah, momen dimana skala prioritas hari ini itu pada umumnya lah ya, tidak kita bicara 1-2 lembaga. Pada umumnya di usia sekolah itu, usia SMA lah ya, usia dimana gejolak tenaga itu besar. Kemudian dia berpikir luas usia itu dan memerlukan saluran untuk menyalurkan tenaganya itu. Misalkan tenaganya disalurkan pada olahraga, tenaganya disalurkan pada kesenian, tenaganya disalurkan pada kita berpacu dalam pikiran misalkan. Jadilah misalkan dia itu jago dan mahir dalam public speaking. Dilatih misalkan murid teteh itu jadi MC nikahan. Dilatih misalkan mengisi suatu acara, ngisi tabligh akbar kalau misalkan pidato keagamaan ya, ngisi pidato PHBN misalkan perayaan Hari Besar Nasional. Hari ini kan tanggal 28, hari apa tuh? Nah, kira-kira yang pinter dalam public speaking bisa bicara apa tentang Sumpah Pemuda? Kan kita bisa menyalurkan ke sana tuh supaya mereka fokus untuk menguatkan bakat. Nah, bakat itu juga bagian dari prioritas, dan di akhir nanti mungkin di momen-momen tertentu termasuk teteh juga ada bakatku butuh. Gitulah ya, kita tidak berbicara 1-2 lembaga ya teh ya, intinya untuk semua usia di sekolah SMA, mungkinnya setingkat SMA kemudian kuliah, perlu ada styling partner untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang apa, dan itu diakui. Boleh jadi dia ternyata jago tuh di musik, mungkin harus ada panggung untuk dia merasa nyaman ketika main musik gitu, mungkin punya band, mungkin punya grup musik gitu ya. Nah itu kan perlu difasilitasi, kembali lagi itu kan perlu adanya yang membimbing juga. Boleh jadi misalkan difasilitasi lah, dan dia orangnya orang tua yang secara ekonomi berada lah gitu ya. Nah kemudian di luar, tapi apakah di luar itu menjamin dibimbing? Nah kan kita coba merefleksikan itu. Mungkin di luar siapa yang menjadi panutan? Apakah teman sebaya, apakah guru, apakah orang tua? Yang mana itu bagi mereka tersalurkan, tetapi bukan hanya mengalir, tapi juga harus mengalur gitu. Kan kalau di konten keberapa saya ngobrol, kadangkala prinsipnya itu bagaikan air mengalir. Ya kalau ngalirnya nyenggol tai kan bahaya, jadi bau tuh airnya gitu kan. Nah akhirnya harus diarahkan juga, mengalir dan mengalur. Alurnya kemana nih? Nah yakinlah di BK itu ada skala ukur ya, ada mungkin psikotes ya, biar tahu minat bakat dari siswa. Sepertinya pendekatan psikotes itu juga dibutuhkan untuk mengetahui siswa itu sebetulnya cocoknya di mana. Dan ketika sudah ada yang cocok, nah maka prioritas itulah. Kadangkala punten-punten di zaman saya dulu sekolah, yang disebut pinter itu yang pinter matematik. Terus gimana tuh? Iya. Saya misalkan gak terlalu suka dengan matematika, saya sukanya dengan misalkan olahraga, saya sukanya misalkan dengan nyanyi. Tapi karena ada pemahaman itu, akhirnya kesana lagi. Padahal bakat yang ini harusnya dikembangkan. Itulah. Itu ya kan. Terus lanjut lagi nih kan. Oke, masih ada? Oke, satu boleh. lagi deh. Satu lagi boleh. Ini jadi kayak ini ya. Jadi kayak wartawan ke ini ya. Boleh lah, nggak apa-apa. Semi lah ya. Kanip artisnya gitu, saya ininya. Jadi host ya, jadi hostess ya. Ya gimana? Ini Kanip. Terus gimana sih caranya nih biar bisa mengontrol diri atau self control dengan apa ya? Dengan keadaan yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Self control. Oke.
diawali self control itu diawali karena ada ekspektasi ya, maka diawali dari pemahaman yang realistis dulu. Jadi kalau kita mau menginginkan sesuatu, baik itu berharap pada teman, berharap pada keadaan, kita realistis dulu. Kondisi hari ini bagaimana, ketika berbuat A akan ada konsekuensi seperti apa, sehingga hal yang realistis ini yang dipegang. Kita realistis aja lah, nah karena kondisinya begini kan bisa begitu. Misalnya Teh Salma waktu zaman kuliah, teman-temannya idealis, set ngobrol, dia jago ngobrol, kemudian bikin agenda dan bikin proposal, setorkan ke kampus proposal untuk agenda itu dan cair. Nah, realistis kan? Iya. Sekarang katakanlah begini Teh Salma. Ketika Teh Salma dan teman-teman sudah ideal mengkomunikasikan, mendiskusikan suatu agenda, kemudian proposalnya nggak cair, mau gimana? Ya kacau. Maksudnya, Nah, disebut kacau itu ketika ekspektasinya. Kalau kita begini berpikir di awal, kalau nggak cair gimana ya? Oke, kita harus tetap jalan, kita swadaya aja. Itu yang lebih bagus. Misalkan buat proposal, setorkan ke kampus, katakanlah nggak ada respon, sudah disampaikan dulu ke forum, cair nggak cair pendanaan dari kampus, acara harus tetap jalan, kita ambil konsekuensi paling pahit, kita swadaya, udunan. Mencari sponsor. Misalkan begitu, cari sponsor nggak dapat, udah berarti dana pribadi seadanya, walaupun seadanya kita nikmati bareng-bareng. Inilah hasil jerih payah bersama, gitu kan. Jadi yang penting mah mencari ngalap berkahna gitu aja. Nah, kalau kita tarik keberkahan. untuk secara agama ya, secara spiritual ya, kita anggaplah mencari keberkahan. Tapi di balik itu kita berpacu, kita survive untuk mendewasakan. Makanya kita harus realistis gitulah. Masuk dalam memilih jodoh gitu ya. Realistis juga ya, kadangkala. Gitu ya. Buat netizen juga ya yang pengen tahu gitu, atau apa ya, intinya cara memilih jodoh yang realistis, boleh banget nanti dikontenkan, ada Q&A ya. Boleh Q&A ya. Kayak gini ya, ada Q&A gitu kan. Jadi kita kan masih fokus dalam bahasan Gen Z ya, mungkin di usia yang sekarang menginjak di sekolah tuh SMP, SMA, juga kuliah gitu kan. Di usia-usia ini bagaimana mengambil sikap, bertindak, mengambil keputusan, pada intinya untuk mendewasakan. Ada lagi yang mau dibahas sama? Nah, tadi kita ngobrol yang realistis ya, supaya tidak ekspektasi tinggi terus kita baper dengan keadaan. Ya realistis aja lah. Terus kalau misalnya sesuai dengan mendewasakan diri dengan menyesuaikan ekspektasi itu, berarti jangan terlalu berharap lebih kepada manusia ya kan? Iya dong. Jadi berharapnya kepada Allah. Iya dong. Jadi gini lah, ada ranah di mana kita bebas dalam berpikir, berimajinasi. Itu kan dalam pikiran, itu kan dalam imajinasi. Tapi berbeda halnya dengan keadaan sekitar yang ada. Otomatis kita juga harus berdamai dengan yang ada, dan kembali pemahaman realistis itu dimunculkan ketika apa yang direncanakan dan tidak sesuai dengan pelaksanaan. Nah, hati-hati kita terbebani dengan hal itu, baper dengan hal itu, akhirnya kontraproduktif dan tidak berkembang lagi, tidak mau mencari hal yang baru lagi gitu, tidak kurang survive lagi, kan bahaya. Ya wah, sangat relate ya, berarti ya, maksudnya relate dengan keadaan generasi milenial yang selalu bukan selalu sih, yang ada lah mungkin di konten-konten TikTok gitu ya, yang suka baperan, dijadikan satu langsung, maksudnya dijadikan karya gitu. Nah, ya misalkan gini deh, kalau seniman ya, misalkan seninya seni sastra, dia dihadapan pada suatu fenomena, pada suatu keadaan, hatinya bergejolak, dia bikin puisi. Misalkan puisi Aku, karya siapa tuh Aku teh? Hairil Anwar. Nah, kan itu gejolak sosiokultur yang ada, yang
dialami oleh seorang penulis kemudian diungkapkan dalam suatu karya sastra dan dihargai oleh masyarakat dunia nasional ya, bahkan dunia mungkin ya. Iya. Ridho Anwar tuh Diapresiasi. walaupun memang kita nggak tahu ya aslinya seperti apa, tapi bagaimana dari hal yang tadi tidak sesuai ekspektasi tapi jadi karya gitulah. Nah, Malahan kalau teteh misalkan hari ini mau S2 misalkan belum daftar belum apa nggak apa-apa lah, konten ini jadi bahan untuk analisis misalkan dan nanti publikasikan bikin jurnal gitu. Nah itu kan bisa jadi lebih produktif dalam berkarya gitu. Intinya dewasa ini untuk berkarya, iya. dewasa untuk berkarya. Dan juga untuk apa ya? Ya tadi kita menyesuaikan diri. Dewasa berkarya. Dewasa ekspektasi ya itu tadi yang menjadi sakit hati karena ekspektasi terlalu tinggi kan, ekspektasi terlalu tinggi. Oke teman-teman, kali ini kita ngambil kesimpulannya lah. Dia nggak yang lain sih. Kesimpulan bolehlah disimpulkan, tapi disimpulkan saja masing-masing. Iya. Kita quote of the day mungkin ada. Of the day is lebih baik fokus mencari cuan daripada mencari perhatian dari orang yang nggak punya perasaan. Oke, cuak. Oke, aku ya. Boleh. Lebih baik berjalan daripada lari-larian karena hidup kita itu soal perjalanan bukan pelarian. Cuak. Terima kasih. Oke teman-teman, kita tanya-tanya langsung ke Pak Haji Acep tentang tema kali ini. Gimana aja sih? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Kali ini konten MSK Channel dalam rangka Hari Sumpah Pemuda dengan judul mendewasakan diri dengan melihat daripada ekspektasi. Saya hanya mengulas sedikit. Ekspektasi itu adalah suatu keinginan, tapi kalau ekspektasi itu harus disesuaikan dengan keadaan atau makomnya, atau tanya diri kita itu siapa, kita itu udah berapa lama, dan kita udah bagaimana, baru kita berekspektasi. Dan jangan lupa ekspektasi itu jangan hanya mengejar hobi, tapi harus disesuaikan dengan keadaan diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa cepat-cepat mendewasakan diri, agar dengan mendewasakan diri itu kita lebih paham bagaimana cara menuangkan ekspektasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya terus ke channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe di SMK Channel. Terima MSK. kasih. Terima kasih. Semangat.